Semangat pagi Indonesia, selamat pagi pemirsa dari Samarinda, Kalimantan Timur. Di tengah suasana relaksasi pandemi COVID-19 saat ini, sejumlah kegiatan masyarakat mulai dilakukan, seperti salah satunya yang dilakukan oleh teman-teman KPBA, Komunitas Pecinta Bacaan Anak Samarinda, yang secara rutin memang menggelar kegiatan literasi anak. Dan yang menariknya, di KPBA ini ada anggota komunitas ini yang juga seorang penulis dengan tema kearifan lokal dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ini menarik sekali dan saya ingin ajak Anda langsung melihat seperti apa kegiatannya dan berbincang langsung dengan sang penulis. Halo, Mas Hati. Kenalin, apa kabar? ini ada Miss Lola dan juga ada Bu Surya yang ikut membantu Halo, saya Ibu. dalam kegiatan. Ya pemirsa, semangat pagi Indonesia. Saat ini saya sudah bersama teman-teman dari KPBA, Komunitas Pecinta Bacaan Anak Samarinda, dan kita akan berbincang mengenai kegiatan dari KPBA ini. Langsung aja ya. Ibu Surya Sili, mungkin bisa diceritakan seperti apa Bu kegiatan dari KPBA dan kenapa ini menjadi kegiatan rutin dan apa ide awalnya? Terima kasih. KPBA itu kepanjangan dari Kelompok Pencinta Bacaan Anak. Kami adalah salah satu cabang dari KPBA Pusat Jakarta yang ketuanya Bu Murti Gunanta. Ide dasarnya adalah kami ingin memperkenalkan, mengakrabkan buku bacaan pada anak-anak, sesuatu yang nampaknya tidak semua anak beruntung memiliki kesempatan akrab dengan buku. Untuk kegiatan ini kami banyak disumbang oleh KPBA Pusat, buku-buku bacaan, dan untuk kegiatannya kami bekerja sama dengan Rumah Ulin Arya, karena saya lihat di sini banyak anak-anak yang ketika mereka pulang dari sekolah itu nampaknya tidak ada kegiatan khusus. Sehingga saya mulai sejak kayaknya tahun 2016-2017an kami mulai rutin mengumpulkan anak-anak di sekitar Kampung Bayur ini untuk datang ke sini seminggu 2 kali. Dan kami akan mulai membacakan buku, mengajak mereka diskusi, dan kemudian diisi juga selingan bahasa Inggris. Mungkin daya tariknya itu bahasa Inggris dan mendongeng, sesuatu yang menurut mereka jarang dilakukan oleh orang tua mereka. Kenapa di level ini penting sekali? Karena buku itu banyak sekali dampaknya buat anak-anak. Mereka bisa berkembang kemampuan berbahasanya, kemampuan berlogikanya, dan kemudian ketika mereka lancar membaca, maka tugas membaca dari sekolah itu juga akan terasa mudah. Selain itu juga mengapa critical thinking kami selipkan, karena itulah sesuatu yang nampaknya sangat diperlukan oleh anak-anak ini ketika mereka dewasa kelak. Orang-orang yang kritis itu biasanya akan tidak mudah terkecoh. Mereka akan bijaksana menerima informasi mana yang benar, mana informasi yang tidak benar. Ya. Jadi dari kecil mereka diajarkan untuk hal-hal seperti itu. Jadi sudah memang beberapa tahun ini berjalan Bu. Antusiasme anak-anak sendiri di sini seperti apa dan jumlahnya setiap kelas? Awalnya kami mulai dengan 3 anak, lama-lama bertambah 6. Semakin banyak, tapi ada juga saat-saat mereka nampaknya karena banyak juga anak lingkungan ini lingkungan petani, bukan petani, orang tuanya berkebun. Jadi ada masa ketika mungkin mereka membantu orang tuanya di kebun, mereka jumlahnya drop ya. Tapi kalau lagi musim liburan itu bisa sampai 50-an lebih. Nah itu
agak sulit mengelola mereka yang jumlahnya begitu banyak, dan usia dari segi usia itu juga agak beragam, dari SD kelas 1 sampai yang kelas 6. Jadi tidak mudah mengelolanya. Tapi ya mereka enjoy saja. Kami juga enjoy, kami bersyukur mereka mau datang. Itu yang paling penting. Dan yang menariknya ini salah satu anggota dari KPBA ada juga yang baru-baru ini merilis buku bacaan untuk anak ya. Iya. Mbak Santi, selamat untuk Iya, terima kasih. bukunya yang sudah dirilis akhirnya. Iya, Mas Erwin, saya Iya. lihatkan deh bukunya ini. Iya, The Real Beats on My Dress Iya, gitu iya, ya. Ini iya. ide buku cerita ini seperti apa Mbak Santi cerita? Idenya itu awalnya ya karena saya bergabung dengan KPBA ini, saya melihat bahwa beberapa buku cerita ini rasanya tidak mungkin kurang menyentuh ya secara budayanya, konteks budayanya ke anak-anak. Karena selama ini mereka kan buku-buku yang kami bacakan mungkin misalnya memanggil nama orang tua dengan mama, papa atau apa. Jadi kami mencoba melihat dari supaya ada kedekatan dengan anak-anak. Nah, sebenarnya sumber inspirasi saya justru anak-anak gitu. Jadi tapi ketika saya mau menulis, saya juga mau mengenalkan budaya yang lain, karena kan di Kaltim ini budayanya lumayan beragam. Iya. Dan yang paling mungkin yang tidak terlalu dekat dengan mereka malah justru suku Dayak yang asli dari Samarinda ini, dari Kalimantan maksud saya. Jadi karena konteksnya adalah suku Dayak, akhirnya saya harus tahu dong, harus melakukan penelitian kecil Mas Erwin supaya tidak salah ketika membuat isi dan ide ceritanya seperti apa. Saya ngobrol sama teman saya yang kebetulan dari suku yang sama, Miss Lola. Dan memang jarang begitu ya yang mengangkat buku cerita dengan tema kearifan lokal khusus Kalimantan Timur. Iya. Ada rencana tidak Mbak Santi di bukunya mendapat sambutan yang cukup baik lah ya begitu? Iya. Kedepan seperti apa terkait dengan buku cerita? Apakah ada seri-seri berikutnya? Iya, kebetulan kami mau membuat 3 seri. Ini seri yang pertama, seri yang kedua nanti sedang kami kerjakan proyeknya dengan teman saya, Miss Lola. Nanti pasti saya juga akan berkonsultasi dengan Ibu Surya juga mengenai isinya, karena yang kedua ini lebih ke konteks Samarinda gitu. Saya ingin mengenalkan sih ke anak-anak Mas Erwin. Gitu. Ya baik, kolaborasi dengan Miss Lola juga. Iya, betul. Miss Lola yang di sini translate-nya begitu ya? Yang menerjemahkan ke bahasa Inggris. Miss Lola mungkin bisa cerita juga bagaimana kolaborasi ini bisa terjalin. Sebenarnya saya selain menerjemahkan juga untuk konteks budaya, konten budayanya di dalam sini. Kami cukup banyak berkali-kali ya prosesnya ini kami karena buku ini kan untuk anak-anak, jadi bahasa Inggrisnya pun juga harus bahasa Inggris yang sederhana, yang gampang untuk dipahami oleh anak-anak, tidak terlalu sukar. Jadi mengalami proses berkali-kali sampai akhirnya ke final draft untuk diterbitkan. Dan juga kami sempat cukup kesulitan ketika ada istilah-istilah asli dari bahasa daerah yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Apakah memang harus diterjemahkan ataukah ya sudah pakai istilah aslinya saja. Ya. Dan menariknya lagi konsepnya ini ada gambar, ada ilustrasinya begitu ya. Bagaimana ide ini muncul? Jadi sebenarnya ini berangkat dari hasil penelitian juga ya, bahwa buku cerita bergambar itu efektif untuk pemerolehan bahasa, untuk pembelajaran bahasa anak-anak. Dan kami berpikir justru kami berdua ini melakukan apa yang satu kegiatan membaca bersama yang disebut dengan dialogic reading atau membaca dialogis. Membaca dialogis itu salah satunya adalah berpanduan dengan gambar. Jadi makanya kami membuat buku ini adalah buku cerita bergambar, bukan hanya buku cerita saja tapi buku cerita bergambar dengan teks-teks yang sederhana. Iya, harapannya sih bisa dicetak lebih banyak lagi dan masyarakat khususnya anak-anak ya Bu ya di Kalimantan Timur ini banyak yang membaca buku yang Mbak Santi tulis. Waktu kita terbatas, terima kasih banyak teman-teman dari KPBA, sukses terus dengan kegiatan literasinya. Mbak Santi juga terus sukses dengan kegiatan menulisnya. Kita tunggu lagi seri-seri berikutnya.
buku cerita anak bergambar dengan tema kearifan lokal khususnya Kalimantan Timur. Iya. Ya. Sampai di sini pemirsa, perjumpaan kita di dialog inspiratif di Semangat Pagi Indonesia dari Samarinda Kalimantan Timur. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.